Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu ya wali santri yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan santriwan yang saya banggakan. Di sini saya bersama Ustadz Zubair, saya selaku moderator dan beliau sebagai narasumber. Ya. Insya Allah pada kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah ini, kami akan menyampaikan materi yaitu tentang pengenalan karakter santri di PPTG Ibnu Abbas. Kaitan dengan kegiatan ini, kami punya tema yaitu kan santri Qurani, mandiri dan berprestasi. Itu tema dari kegiatan ini. Nah, harapan kami dengan adanya kegiatan ini nanti itu kita bisa mencetak generasi yang memiliki kepribadian yang baik, Qurani dan berprestasi, Ustaz. Itu. Nah, langsung saja Ustaz, ada beberapa pertanyaan di sini nanti. Jadi kita di sini nanti adalah sharing saja. Ya, sharing saja. Harapannya bisa membentuk sesuai dengan tema tadi. Ya. Nah, di pondok PPTG Ibnu Abbas ini Ustaz, ya, dalam pengenalan karakter santrinya itu tentunya berkaitan dengan kedisiplinan Ustaz. Nah, itu yang diterapkan di sini seperti apa Ustaz? Baik, terima kasih Ustaz Sudanto atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berkaitan dengan kedisiplinan. Iya, betul Ustaz. Kedisiplinan ini sebenarnya pada dasarnya itu adalah kewajiban setiap muslim. Dan lebih khusus lagi adalah kewajiban bagi seorang thalibul ilmi. Apalagi santri kita nanti di Ibnu Abbas. Ya, betul. Karena tanpa kedisiplinan tentu kehidupan yang kita jalani akan berantakan dan tidak beraturan. Ya, betul. Sehingga itu akan merugikan waktu kita. Ya. Karena waktu itu berharga. Jadi kalau nggak disiplin, ada banyak waktu yang terbuang sia-sia. Nah, di pondok ini, alhamdulillah insyaallah kita akan menerapkan kedisiplinan itu. Salah satunya misalkan kedisiplinan dalam beribadah. Ya. Kemudian kedisiplinan dalam mentaati peraturan-peraturan yang ada di pondok. Kedisiplinan bagaimana mereka berinteraksi dengan teman di asrama. Ya. Atau bahkan sampai ketika di asrama atau di tempat makan, di kamar mandi itu juga ada aturan kedisiplinan begitu. Luar biasa Ustaz. Ternyata banyak sekali ya. Banyak. Ya. Nah, ini Ustaz, disiplin dalam beribadah Ustaz. Ya, mohon maaf karena ini santrinya adalah baru dari SD Ustaz. Oh iya iya mau iya. menuju ke SMP itu mungkin dalam beribadah khususnya waktu subuh Ustaz. Jadi, waktu subuh biasanya kan diminta untuk bangun itu luar biasa susahnya. Nah, mungkin bentuk realnya di pondok yang dilakukan itu seperti apa Ustaz? Sebenarnya kedisiplinan itu akan terbangun ketika dia pertama dia dipaksa. Gak apa-apa, dalam kehidupan di pondok memang wajar saja dipaksa. Lama-lama mereka akan mungkin terpaksa. Tapi lama kemudian nanti terbiasa dan akhirnya sampai pada titik dimana ketika dia bangun telat aja itu merasa risau dan tidak biasa. Jadi seperti itu, sampai kedisiplinan itu benar-benar terjadi dan tumbuh dalam dirinya, sehingga kalau telat bangun pun akan merasa tidak nyaman. Nah seperti itu. Jadi nanti insya Allah untuk adik-adik santri-santri baru dipersiapkan dirinya mulai belajar, karena proses pendidikan itu belajar ya, tidak langsung. Jadi belajar disiplin ini
jujur untuk diri kalian masing-masing, Ya. bukan untuk siapa-siapa. Itu yang dilakukan dari pondok ya saja. Jadi pertama akan melakukan pemaksaan terhadap kebiasaan Ya. bangun pagi itu ya. Ya. Ini bukan berarti kita kasar tidak ya saja. Enggak, bukan. Tetapi ini adalah bentuk rasa kasih sayang. Justru itu ini untuk masa depan dia Ya. lebih baik. Oke. Ya. Nah, kemudian Ustaz, Ya. dari kedisiplinan itu diharapkan adalah membentuk kemandirian dalam diri santri gitu ya Ustaz. Nah ini mungkin pembentukan kemandirian santri ini seperti apa Ustaz yang dilakukan oleh pondok ini Ustaz? Ya. Pondok ini Ustaz. Ya. Jadi di kehidupan di pondok itu benar-benar akan membentuk karakter anak-anak yang mampu untuk mandiri. Sebab di antara salah satu asas dasar pendidikan di pondok itu adalah al-i'timadu ala nafsi. Bersandar pada diri dia sendiri, mandiri dalam arti. Jadi ketika hidup di pondok tanpa adanya orang-orang yang misalkan orang tua, biasanya tergantung dengan orang tua. Iya betul sekali. Atau tergantung dengan misalkan yang lainnya, pihak lain. Tapi sekarang saat ini tidak ada. Dia punya lingkungan baru, punya teman baru, punya guru baru, dan dia hidup sendiri. Nah ini diajak untuk menata siapa diri dia, apa yang harus dilakukan. Contoh melatih mereka mandiri yaitu adalah misalkan mereka punya pakaian, sudah disiapkan pakaian dari rumah sekian-sekian. Mereka punya alat makan misalnya, contoh. Kalau biasa di rumah dicuciin, misalkan ya. Iya betul. Nah saat ini kesempatan bagi dia untuk bisa mandiri. Sebab manusia dari kecil pasti tumbuh besar kan? Iya. Gak mungkin dari kecil sikapnya terus aja dilayani, enggak. Tapi bagaimana supaya dirinya mampu mengupgrade kemampuan diri dia sehingga dia bisa mencapai kemandirian. Tadi Ustaz mengatakan bahwa ada kemandirian dalam mengatur pakaian gitu ya Ustaz. Ya, contohnya itu. Ya, di sini adakah batasan tertentu yang berapa jumlah pakaian yang harus dibawa ke pondok seperti itu Ustaz? Itu ada. Ada ya. Sudah diberikan itu kan semuanya. Oh ya, sudah disampaikan Disampaikan, kepada santri begitu ya. disampaikan. Jadi Oh, iya. memang harus membawa sesuai dengan yang sudah diarahkan. Oh gitu. Sehingga nanti dia bisa mengatur barang-barang pribadi dia, bagaimana nanti mengelolanya, dicuci dan sebagainya itu lebih enak. Oh, iya. Terus berarti Ustaz, kan Ya. di pondok ini ada koperasi ya Ustaz ya. Koperasi, Nah, ya, ada. kita lihat tuh makanannya luar biasa ya Ustaz ya. Iya. Makanannya enak sekali itu. Nah, itu apalagi kita yang orang besar, orang dewasa saja lihat makanannya itu pengen nyoba gitu ya. Iya. Apalagi anak-anak gitu. Nah, adakah batasan uang saku yang harus dibawa oleh santri di sini Ustaz? Oh iya, itu ada itu. Ada juga. Karena ini masuk bagian dari kemandirian juga. Kita dilatih dengan apa yang kita miliki, kemudian mengatur itu semua. Jadi kalau misalkan diberikan sepekan misalkan itu batasnya minimal 35.000. Sepekan 35.000. Ya. Cukup itu Ustaz? Insya Allah cukup. Ya. Insya Allah. Anda dia bisa pintar-pintar menjaga uangnya, insya Allah cukup. Ya. Jadi kalau berlebihan pun dia tidak diajarkan yang namanya sikap atau asas al-bisaqah. Tidak akan tumbuh dalam dirinya sifat kesederhanaan. Sebab di pondok ini semua serba sederhana. Nggak bisa kemudian melihat koperasi ada makanan enak, jajan. Nggak bisa Beli langsung ini, ngambil gitu langsung ya. nggak bisa. Oh, nggak bisa. Dia harus pinter-pinter mengatur itu semua. Oh, iya. Iya. Ustaz, berkaitan tadi sudah disiplin, kemudian mandiri gitu ya. Nah, tentunya santri biar bisa memiliki daya juang dalam menuntut ilmu, ya, biar tidak mudah putus asa. Itu kadang kan anak-anak dari SD ke SMP itu agak sulit Ustaz. Ya.
Apalagi di sini ada target yang harus dicapai ya. Iya. Nah, bagaimana Ustaz kondisinya di sini? Ini meningkatkan daya perjuangan. Daya juang santri itu seperti Ya. Jadi begini, di Ibnu Abbas ini terkait dengan hafal Al-Quran, ya. kemudian juga memiliki wawasan keilmuan yang baik, kemudian memiliki juga karakter. Nah, di sini ketiganya saling berkaitan. Ya. Untuk meningkatkan daya juang mereka, maka di pondok pun akan tetap memberikan bimbingan kepada mereka untuk bisa menjadi pribadi yang benar-benar seorang thalibul ilmi. Karena tentu dalam kegiatan kesantrian nanti akan ada kajian kitab tentang adab santri, kajian kitab tentang hadis, Al-Quran, tafsir dan sebagainya. Nah, ini akan menunjang anak-anak supaya mereka lebih bersemangat dalam menuntut ilmu. Gitu. Ya. Karena mereka masih masa peralihan, Ya. itu ada yang semangatnya kendor gitu. Ya. Kemudian pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh santrian ini? Yang namanya santri banyak itu kan pasti bermacam-macam kan. Iya. Nah, ada yang semangat banget. Betul. Ada yang malah justru cepat putus asa. Ya, betul Nah, itu ya. itu caranya yaitu dengan terus pendekatan terhadap anak. Pertama bimbingan terus ya. Kita akan ajak anak-anak itu untuk ngobrol dengan kita, apa kira-kira kendala yang dia alami, apakah ada masalah dan sebagainya. Iya. Nah, ketika kita sudah dapatkan sumber masalah itu, sumber sebab kenapa dia jadi putus asa, Ya. insya Allah kita berikan solusinya sesuai dengan yang sesuai dengan dia. Betul. Ya. Nah, Mas bilang itu biasanya ada perasaan homesick ya atau kangen dengan rumah. Ya. Kalau diikutkan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, apa semua kegiatan di pondok juga untuk diikuti begitu, itu bisa mengurangi rasa homesick itu tidak? Ya, betul. Sebenarnya homesick itu terjadi ketika sang anak benar-benar belum merasakan nyaman di pondok. Ya. Nah, Betul. jadi pondok ini punya tugas juga. Kita di pesantren insya Allah punya kegiatan-kegiatan yang sudah dibentuk. Sudah dirancang gitu ya? Supaya anak tuh merasa bahwa ini saya kembali ke rumah, tapi rumahnya ini dalam bentuk pondok. Ada misalkan yang dia senang sepak bola, akan ada sepak bola. Ada yang senang baca buku, ada kelas literasi, ada yang suka dan lain-lain. Itu insya Allah dengan terus diberikan kesibukan kegiatan-kegiatan yang menunjang mereka, insya Allah mereka akan semakin nyaman dan rasa homesick itu seperti hilang. Bahkan sampai pernah orang yang pertamanya nangis, ya, dia dari rumah anak ada baru ada. Dia dari rumah nangis 3 bulan. Tapi setelah setelah dia sudah nyaman, pulang pun nggak mau. Udah betah di sini. Iya, udah betah. Alhamdulillah itu tadi. Ya, berarti santri bisa menyalurkan bakat mereka di berbagai kegiatan yang dilaksanakan yang sudah disusun oleh pondok itu ya. Alhamdulillah. Kemudian Ustaz, untuk melatih kejujuran santri, kan mohon maaf di sini kan banyak sekali santri dari mana-mana dan pasti memiliki kebiasaan sifat yang berbeda-beda Ustaz. Nah, untuk menerapkan kejujuran seperti itu, kadang kita melihat ada kantin kejujuran. Nah, kalau di pondok ini seperti apa Ustaz? Di pondok ini? Iya, untuk melatih kejujuran santri ini. Ya, melatih kejujuran memang perlu dukungan. Iya. Sebab yang namanya tarbiyah zatiyah diri dia itu butuh dukungan. Dia mungkin bisa saja dengan sistem yang ada untuk mencegah terjadinya gosok gitu kan, barang yang dimilikinya ternyata hilang dan sebagainya. Itu perlu ada sistem yang menjaga itu. Jadi santri harus menjaga barang milik pribadinya seakan-akan, atau bahkan semua yang ada di pondok itu adalah milik pribadi dia.
Maksudnya saling menjaga, Iya. saling merasa memiliki. Nah, ketika nanti ada perasaan bahwa dia ingin melakukan hal-hal yang buruk, tidak jujur seperti itu, Iya. menggosok atau mengambil barang punya yang lainnya. Iya. Nah, ini nanti akan perlu ya kejujuran dalam diri sang anak harus dibina. Iya. Sebab anak itu memang pada dasarnya dia jujur. Iya. Tapi kemudian ada sifat lain yang muncul akibat oleh lingkungan bisa jadi. Nah, untuk mengantisipasi itu, pondok akan tetap menerapkan sistem-sistem aturan yang ada. Yang gosok, insya Allah akan ada konsekuensinya. Oh, iya. Yang merusak sesuatu, Ah, mengambil bukan barangnya, akan ada konsekuensinya. Sehingga terjadi pembatasan diri, supaya dia tidak berani untuk melakukan hal tersebut. oh, iya. Dan selain itu memang tetap anak-anak kita latih terus dengan kegiatan-kegiatan lain yang nanti pada dasarnya itu adalah memberikan nilai-nilai kejujuran yang akan mereka dapatkan itu. Mereka harus memiliki nilai-nilai tersebut. Ya. Baik, tadi kejujuran untuk menerapkan itu ada batasan-batasan yang memang harus tidak boleh dilakukan oleh santri begitu ya saja. Iya, iya. Dan mereka memiliki kebiasaan bahwa Iya, apa yang barang apa saja yang ada di pondok ini adalah milik mereka. iya. Jadi mereka bisa saling menjaga, Saling tidak menjaga. merusak, tidak mengambil dan sebagainya. Ya, Begitu ya. betul. Nah, kemudian Ustadz untuk melatih kesabaran, kesabaran karena biasanya kalau santri baru itu ya untuk kesabarannya ini perlu kita bina juga Iya. agar mereka bisa menjalani kehidupan di pondok itu serta untuk kesabaran dan keikhlasan tentunya untuk melaksanakan kegiatan di pondok ini itu bagaimana untuk pelatihan yang dilakukan? Kesabaran ya. Ya. Jadi salah satu bentuk didikan pondok kepada anak supaya terbangun rasa sabar dalam diri dia, diri mereka santri ya, itu adalah dengan memberikan salah satunya kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk terus melatih sabar mereka. Contoh, saya berikan contoh. Contohnya seperti apa Ustaz? Contoh, ada kegiatan namanya siaha. Siap. Siaha itu artinya Gambarannya seperti apa? itu long march. Mas. Jadi santri jalan kaki dari pondok sampai tujuan, misalkan 50 kilo atau 70 kilo misal ya, atau 100 kilo Luar biasa sudah. misal itu ya. Ya. Jadi anak dilatih untuk bisa bersabar dalam kondisi kesulitan. Pasti kan jalan long march itu pasti capek Capek. Haus. dan Ustaz. haus, itu Lapar, pegal-pegal lapar dan Iya. sebagainya. Nah, ini kita latih nih. Gimana itu Ustaz? Ya, supaya mereka terbiasa dengan kondisi-kondisi sulit seperti itu. Jadi contohnya ada syiah seperti itu. Ada lagi juga mukhoyam tarbawi. Mukhoyam tarbawi itu juga mereka kegiatan kemah yang kemudian punya kegiatan masing-masing yang mendukung supaya mereka bisa dilatih untuk sabar. Seperti itu. Iya. Nah, kalau dalam hal ini Ustaz, kesabaran dan keikhlasan dalam menghafal ya Ustaz. Iya. Karena ini adalah pondok aktif gitu ya. Jadi untuk melatih kesabaran dan keikhlasan dan menghafal itu bagaimana Ustaz? Bila ada yang santri tidak mencapai hafalannya, targetnya belum tercapai, itu seperti apa? Ya. Pertama memang santri itu harus benar-benar siap ya dengan konsekuensi untuk bisa belajar di pondok. Ya. Itu bekal pertama. Dia benar-benar harus siap, punya tekad kuat. Yang kedua, kemampuan orang-orang itu beda-beda. Ada yang mampu melejit, ada yang biasa-biasa saja. Iya. Nah, kita akan memberikan didikan, kemudian
pengasuhan supaya mereka ikhlas dengan pekerjaan mereka, sehingga tidak sekedar melihat bahwa ini adalah target sekolah dan sebagainya. Tidak, tapi mereka bisa bertanggung jawab bahwa ini adalah target untuk diri dia pribadi, apa yang bisa dia lampaui, sehingga dia menghafal, dia belajar ikhlas, bukan karena untuk sekedar mencapai target itu. mencapai target, tapi benar-benar untuk lillahi ta'ala pastinya itu. Yang kedua untuk kebaikan diri dia sendiri. Begitu kira-kira. Luar biasa ternyata ya Ustaz ya. Dan ini yang terakhir Ustaz. Oh iya, yang terakhir karena mengingat waktu ya Ustaz ya. Yang terakhir itu tentang kesederhanaan dan kerapian. Sederhana dan kerapian. Karena di pondok itu biasanya adalah terkenal dengan kesederhanaan. Sederhana ini monggo bisa dijabarkan bagaimana di pondok ini untuk melatih santrinya biar memiliki sifat kesederhanaan dan paham akan kebersihan baik diri ataupun lingkungan sekitar. Sebenarnya poin-poin tadi sangat berkaitan dengan ini ya, sederhana dan kerapihan dan kebersihan ya. Jadi di pondok diajarkan untuk hidup dalam segala keterbatasan. Diberikan makan, ya, makan adanya cuma tahu tempe, ya itu aja. Mau nggak mau dia harus merasakan bagaimana ketika saudaranya yang lain itu makan yang mungkin belum tentu dengan itu. Jadi harus pertama itu juga mereka diajak bersyukur. Kesederhanaan itu akan menimbulkan anak supaya terus selalu merasa bersyukur. Kesederhanaan itu juga dengan gaya hidup, model gaya hidup dari pakaian dan sebagainya. Ya, betul. Pakaian nggak perlulah yang mahal-mahal. Mungkin nanti bisa kita arahkan. Sebenarnya yang mahal itu bukan berarti dia lebih baik. Bahkan yang biasa-biasa saja justru itu yang lebih baik. Karena apa? Karena kekayaan sejati itu bukan pada apa yang terlihat dalam fisik, tapi kekayaan itu adalah ketika dia mampu mengendalikan dirinya untuk bisa lebih sederhana, kemudian mampu memberikan manfaat pada diri. Kemudian kerapihan, kerapian, kebersihan, kenyamanan. Ini penting banget sekali bagi santri-santri supaya mereka sadar tugas dan kewajiban dia. Seperti nanti di kamar akan ada aturan kebersihan di asrama seperti apa, aturan di masjid seperti apa. Mereka akan masing-masing dapat tugas itu. Tugas untuk bisa menjaga pondok ini, menjaga supaya pondok ini adalah pondok milik kita yang harus dibersihkan. Kadang kalau kita tidak merasa bahwa pondok ini milik kita, dia akan cuek. Tapi kalau dia merasa bahwa pondok ini milik kita, milik diri pribadi, maka dia akan insya Allah lebih peduli. Seperti itu. Kira-kira. Syukur Ustaz ya. Ternyata pembicaraan kita luar biasa sekali ya Ustaz ya. Demikian ya Bapak Ibu Wali Santri kelas 7 dan santriwan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sharing kami dengan Ustaz Zubair berkaitan dengan pengenalan karakter santri di pondok pesantren Hafizul Quran Hikmah Kabupaten. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini bisa memberikan wawasan dan bekal tentunya kepada santri yang insya Allah akan kembali ke pondok pada tanggal dan waktu yang sudah ditentukan oleh pondok. Harapannya adalah dengan bekal ini bisa nantinya bisa mencetak santriwan ya, yang memiliki kepribadian Qurani tadi ya, mandiri, dan tentunya Ustadz yang tidak kalah pentingnya adalah berprestasi juga. Gitu. Mungkin saya kasih satu pesan. Ya, untuk ada satu pesan yang bisa disampaikan yang insya Allah akan
sekolah di Ibnu Abbas. Monggo Ustaz. Pertanyaan pertama yaitu adalah apa yang kalian cari di Ibnu Abbas? Ini pertama. Kalau kalian carinya cuma ingin mendapatkan ini dan itu, ijazah, cuma pengen hafal Quran dan sebagainya, sebaiknya jangan di sini. Kenapa? Kalau hanya sebatas itu gampang. Tapi yang paling penting untuk kita cari yaitu adalah cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala lewat menuntut ilmu. Karena kalau sudah kita niatnya untuk menuntut ilmu sebagai kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah segala kesulitan yang nanti dihadapi, semuanya yang terjadi nanti akan gampang atau mudah untuk diatasi. Itulah yang penting satu, itu apa yang kalian cari di Ibnu Abbas. Nah, itu penting sekali. Coba tanyakan masing-masing pada diri sendiri. Ya. Baik Ustadz, alhamdulillah sesi kita pada kesempatan kali ini karena waktunya juga sudah habis Ustadz, ya, kami mengucapkan syukur ya Ustadz ya sudah memberikan banyak bekal kepada kami dan Bapak Ibu wali santri kelas 7 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hal yang ingin saya ulang kembali dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Zubair tadi adalah dan tentunya ini khusus untuk santriwan dan santriwati yang mau datang ke pondok PPTG Ibnu Abbas Klaten. Apa yang kalian cari? Ya. Satu ini. Nah, sebelum kita tutup Ustadz, ya, sebelum kita tutup mungkin Ustadz bisa memberikan doa sedikit untuk doa. Ya, tolong. Ya. Kami minta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك هدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Baik Ustaz, kita tutup, kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu dan wali santri dan santriwan, kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku moderator di sini, mohon maaf apabila dalam menyampaikan atau membersamai Ustaz Zubair dalam sharing kita ini banyak kekeliruan, banyak salah kata. Saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.